Halo sahabat Laksana, ketemu lagi sama Leklang di sini dan kita lagi-lagi ada di showroomnya Laksana. Nah, kali ini kita mau mereview apa? Di sebelah kanan saya ini ada 5 unit Firkansa bis pariwisata. Nah, kita akan mengulas 5 bis ini, kita ambil salah satu aja ya, salah satu atau salah dua. Nah, ini kita dengan model SR3 single glass. Nah, kalau kita lihat dari sini nih, menurut sahabat Laksana, gimana tampilannya SR3 single glass dengan bodi standar ketinggian HD atau sekitar 3,7 meter. Nah, kalau sahabat Laksana tentunya kemarin di Gia sudah lihat XHD panorama atau XHD single glass dengan ketinggiannya 3,9. Nah, sekarang sahabat Laksana kasih dong komentar gimana kalau bisnya ini single glass ini kita bikin HD dengan ketinggian 3,7. Apa saja yang membedakan? Sahabat Laksana kasih masukan ya. Oke, kita geser ke sini dulu. Oke sahabat Laksana, jadi kemarin ketika Gias kita tampilkan tampilan yang boleh dibilang revolusioner ya. Jadi unitnya ini mukanya datar lurus gitu. Ada orang yang bilang itu tegak amat gitu kan. Nah, kita bikin ini kalau HD Prime yang ini kok HD Prime, sorry, HD Prime itu yang pakai bandu. Kalau ini HD panorama. Jadi single glass, kacanya juga tinggi, lebih tinggi daripada SR2 yang lama, yang SR2 pertama kali itu dengan SR2 panorama itu sudah beda. Nah, ini SR3 ini beda lagi. Nah, yang ini untuk HD Prime kita bikin seperti SR2 panorama, jadi kacanya sedikit miring. Menurut kalian, yang kalian sekarang sudah sering lihat unitnya juga ada yang berkeliaran, baik single glass maupun double glass SR2, SR3, belum bisa move on nih kayaknya dari SR2 ya. Jadi SR3, menurut kalian bagus agak miring gini atau tegak? Nah, karena kemarin ketika kita bikin tampilkan pertama kali, kita perkenalkan pertama kali, orang selalu berkomentar European taste gitu kan. Kesannya Eropa itu dapat banget gitu, katanya sih gitu. Bagaimana menurut kamu? Yuk sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kalau kemarin yang di Gias SR3 XHD panorama, karena memang dia dengan sasis dengan kemampuan beban 18 ton up. Jadi kita bisa bikin di bis maxi namanya. Nah, kalau teman-teman bilangnya XHD, bis tronton dan lain sebagainya. Nah, itu kategorinya kalau di industri perbisan itu adalah tipe body maxi. Sedangkan yang ini panorama ini menggunakan sasis-sasis di bawah 18 ton atau mulai 16 ton, 15 ton. Kemampuan sasisnya untuk menopang beban itu standarnya ketinggiannya adalah 3,7 atau produknya adalah HD, high deck gitu. Nah, ini bedanya emblemnya. Kalau dari samping ini mulai dari belakang pintu ini sampai ke belakang kurang lebih sama. Hanya yang membedakan ini. Kemarin kalau XHD ini pilarnya lebih tegak, ini dia agak radius, agak miring. Demikian juga pintunya masih mirip-mirip dengan SR2. Tujuannya apa? Karena kebanyakan memang kemarin yang beredar itu HD. Unit-unit yang beredar di Indonesia itu baik akap maupun pariwisata itu kebanyakan HD. Karena HD masih sangat reliable untuk menembus medan-medan yang cukup sulit. Misalnya banyak pohon rendah. Kalau bis pariwisata biasanya kan mainnya ke pegunungan, ke pantai, itu kan juga banyak pohon-pohon yang rendah. Atau mungkin di beberapa wilayah di luar Jawa itu ada terowongan-terowongan yang memang mengharuskan bisnya nggak bisa tinggi-tinggi gitu. Nah, ini kita bikin masih agak mirip-mirip dengan SR2 supaya ada transisinya gitu. Jadi yang lama-lama ini nggak terlalu kelihatan. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Nah, sahabat Laksana, unit SR3
single glass atau yang kita sebut SR3 Panorama ini menggunakan, yang sedang kita review ini kita menggunakan sasis OH 1526 gitu, dengan Mercedes-Benz 1526. Kemudian bis ini rencananya nanti akan digunakan untuk pariwisata di Sumatera. Nah, sahabat Laksana mungkin udah tahu nih Virkansa ini sebetulnya punya siapa gitu kan. Kalau yang belum tahu, ikuti terus, nanti kita kasih tahu sampai di belakang. Jadi operatornya Virkansa ini sebetulnya siapa sih gitu. Nah, bis ini nanti rencananya akan dipakai untuk pariwisata di Sumatera Barat dan di Provinsi Riau. Nah, ini dalemannya untuk SR3. Jadi sahabat Laksana, kita kemarin perkenalkan SR3 Ultimate. Nah, yang ini non Ultimate. Bedanya apa saja sih? Kalau yang Ultimate kemarin ini full wooden panel, kalau ini wooden panelnya hanya ada di sini. Kemudian kurang lebih semua sama. Kalau kemarin yang XHD Ultimate ini di sini ada ornamen lampunya, kalau yang non Ultimate nggak ada. Kemudian dalam-dalam ornamen kayunya lebih banyak di Ultimate, dan ornamen kayu Ultimate itu lebih advance, lebih gimana ya, lebih keren gitu, lebih modern gitu. Nah, tapi di unit ini pun ini dia sudah menggunakan lantai motif kayu, sudah di-upgrade dengan lantai motif kayu dari Tarabus. Ini model warna ini namanya Tarabus Wapus. Wapus, belakangnya pakai K. Kemudian bangkunya buatan dari teman kita dari Rimba Kencana. Dan ini isinya berapa ya? Saya belum ngitung. Ini kalau nggak salah 45 ya, 1, 2. 43 seat untuk pariwisata. Nah, kemudian di bis Virkansa ini juga ada 2 tipe. Yang ini non toilet, yang di sebelah sana ada 2 unit dengan toilet. Oke, gimana? Menurut sahabat Laksana, interior bis ini seperti apa? Jangan lupa di komen lagi ya. Beri kita masukan sebanyak-banyaknya, komentar yang positif, masukan yang positif untuk perkembangan kita semua. Jadi supaya Laksana juga semakin bisa menghadirkan produk-produk yang semakin keren buat sahabat Laksana semuanya. Oke, kita akan turun dan akan lihat ke belakang. Ini tangganya, di pintu belakang ini menggunakan pintu sliding manual. Nah, dia akan lebih safe karena bisnya tinggi, jadi kita bisa buat pintunya di bawah kaca, di samping lebih kuat untuk struktur bisnya karena dia tidak ada potongan pipa di samping ini. Ini juga akan safe untuk penumpang kalau pakai pintu sliding, karena siapa tahu penumpangnya nutupnya pintu nggak kenceng-kenceng amat gitu kan. Ketika jalan atau ada getaran tiba-tiba bisa terbuka sendiri, dia tidak langsung terbuka lebar, tapi dia akan tertarik ke belakang dan jaraknya hanya sekian itu. Ataupun nanti kalau misalnya unitnya sudah berusia, kan seperti itu. Oke, kita turun. Nah, sahabat Laksana, kemarin mungkin sudah sering lihat juga Virkansa beredar dari tahun berapa ya, 2017, 2018 dan sebelumnya itu pasti sudah familiar dengan bis Virkansa, khususnya teman-teman di Sumatera Barat. Liverinya ini ada penyegaran nih, ada penyegaran. Kalau dilihat begini sudah tahu belum kira-kira ini liverinya siapa? Cuman backgroundnya dia jadi hitam. Dia liverinya dengan kombinasi 3 warna, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Oh enggak ya. Ini di bodi yang hitam. Kalau biasanya bodinya putih. Itu untuk yang antar kota, antar provinsi. Kalau ini untuk pariwisata. Nah, tahu ya siapa? Ini. Virkansa Turbas ini adalah miliknya PT NPM.
naikilah perusahaan Minang, disingkatnya NPM. Jadi liverinya ini pun mengadopsi dari kemarin NPM Sultan Class. Hampir-hampir mirip kan? Kita bikin yang kemarinnya hanya tribal dari depan sampai belakang, ini dibuat seperti bunga. Dibikin motifnya seperti bunga. Nah, nih sahabat Laksana, kita lihat bagian belakangnya. Nah, bis ini sudah kita persiapkan di showroom Laksana untuk siap menunggu penjemputan, dan di sebelah sana sedang dilakukan pre-delivery inspection oleh Mercedes-Benz, karena setelah ini bis ini akan langsung melanjutkan perjalanan ke Sumatera Barat ataupun juga ke Pekanbaru. Oh. Nah, oke sahabat Laksana, kita akan geser ke sini. Untuk sahabat Laksana ketahui bahwa kita di Laksana itu mempunyai model sejak SR2, kita mempunyai model untuk HD, itu ada HD Prime biasa dan juga ada HD Transporter. Jadi unit ketinggiannya sama, hanya beda di fungsi. Kalau Transporter itu menggunakan bagasinya bisa buat muat motor. Jadi dengan bis yang ketinggiannya sama dengan HD seperti ini, tapi bagasinya dia lebih gede. Nah, bedanya apa? Nah, ini biar sahabat Laksana tahu, bisa ngerti bis ini transporter atau tidak. Kalau yang HD biasa, khususnya Mercedes-Benz, itu pengisian solarnya ada di belakang. Gitu. Pengisian solarnya ada di belakang. Sedangkan kalau yang transporter, yang bagasinya ini gede, bisa buat angkut motor, itu pengisian solarnya di depan sini. Nah, jadi kalau sahabat Laksana nonton bisnya Laksana, ya di sini ada kotakannya kecil, tingginya HD, tapi sini ada kotakannya kecil, dan kalau pas di pom bensin ngisinya solar dari depan sini, itu bisa dipastikan itu adalah tipe transporter. Sedangkan kalau pengisiannya di belakang, itu yang biasa. Oke, sekedar intermezzo, sisipan edukasi buat sahabat Laksana, biar ngerti bedanya produknya Laksana. Oke, kita kembali lagi ke depan. Nah, sahabat Laksana, kita tadi sudah nonton bis yang non toilet. Sekarang kita juga akan lihat dong bis yang pakai toilet, bis pariwisata pakai toilet, kira-kira dalemannya seperti apa. Jadi nanti sahabat Laksana kalau mau sewa bisa menentukan mau pakai toilet atau non toilet. Ya, kita ke sini yuk. Dari depan kurang lebih sama, dari luar pun sama, tapi yang membedakan adalah di bagian belakang ini. Nah, di bagian belakang ini disediakan juga smoking area. Smoking area, kemudian di dalamnya itu ada toiletnya. Jadi, kenapa smoking area ini dibuat kecil di atas trap tangga? Jadi, trap tangga ini adalah area mati kalau dibilang. Jadi, ketika bis berjalan kan di area trap tangga ini kan sama sekali tidak ada aktivitas. Maka ini dimanfaatkan untuk smoking area. Dan kenapa hanya kecil aja? Ya biar yang ngerokok satu orang gantian aja, nggak perlu rame-rame rombongan satu bis ngerokok. Kan bisnya kan sekarang pakai AC, bisnya udah luxury, sudah dibikin nyaman, disediakan nyaman oleh pengusaha bus untuk para penumpang. Jadi biar dijaga nyaman, tapi tetap mengakomodir semua kebutuhan. Nah, kita tambahkan smoking area di sini dan toilet. Ingat, toilet itu hanya digunakan untuk darurat saja. Apalagi kalau wisata. Kalau wisata kan, sahabat Laksana biasanya kalau berwisata kan barengan dengan rombongan yang mayoritas pasti dikenal lah. Entah keluarga, entah teman-teman sekolah, entah teman-teman kerja. Jadi toilet itu hanya digunakan ketika darurat dan hanya untuk buang air kecil ketika bisnya berjalan. Jadi jangan kalau mampir di pom bensin kok malah pipisnya di bis. Nanti kasihan operatornya PO, operatornya SPBU, dia nanti bau pesing gitu. Jadi meskipun memang ada toilet yang bisa untuk BAB, tapi coba dipikirkan juga orang yang bersihin kotoran kalian, ya kan. Nah, jadi bagaimanapun toilet yang ada di bus itu fungsinya adalah sebagai sarana penunjang kedaruratan saja. Oke, kita lihat smoking areanya. Nah, ini adalah smoking areanya di trap tangga. Jadi nanti ketika berjalan bisa ini di bagian trap tangga ini kasih penutup.
Jadi supaya lebih safe ketika orang mau ke smoking area ataupun juga mau ke toilet. Nah, di sini kita siapkan juga tempat duduk jok lipat. Ini mesti saya pegangin ini, soalnya ini ada door closernya. Nah, jadi nanti siapa yang merokok di sini bisa duduk di sini. Nah, itu penutupnya ini penutupnya trap tangga ini. Coba tak pasangnya dulu. Kasih. Oke sahabat laksana, ini penutup trap tangganya sudah kita pasang, ya kan? Jadi orang kalau mau merokok bisa duduk di sini, bisa pegangan juga, ya kan? Dan ini juga ada asbaknya loh. Jadi kalau merokok puntungnya jangan sembarangan buang ke bawah, ya kan? Tetaplah jaga kebersihan karena bisnya ini aja sudah dibikin sebagus mungkin. Ini bahkan lantainya ini mahal loh ini. Ini karpet lantainya ini upgrade-nya lumayan ini harganya. Jadi investor atau pengusaha itu memanjakan pelanggannya itu nggak tanggung-tanggung sahabat laksana. Ya. Kemudian di sini selain kita ada exhaust fan elektrik, dia menghisap, dia punya daya sedot. Kita tetap sediakan jendela. Ada jendelanya kecil. Tujuannya apa? Supaya memaksimalkan penghisapan udara rokok, residu rokok itu biar cepat keluar supaya dia tidak mengontaminasi bagian dalam. Nah, ini kecil-kecil aja, karena kan nanti kalau gede-gede tangan kamu keluar, apa malah keluarin kepala kan malah repot nanti kalau kena pohon atau kena kalau bisnya lagi nyalip truk gitu kan, wah malah resiko ya kan. Ini makanya kita buat kecil aja. Ingat, ketika bis berjalan kalau ada jendela sekecil apapun jangan mengeluarkan anggota badan. Oke. Sekarang kita kalau mau nge-review toiletnya gimana? Mas kameramen kesini dulu. Nah, kalau mau ke toilet tentunya pintunya ini harus ditutup dulu, baru kita buka ke toiletnya. Ya seperti ini. Ya kita bikin ukuran yang kompak. Ada showernya untuk nyemprot. Kemudian ada juga wastafelnya. Dan itu ada tandon air kecil atau bak air kecil itu kalau misalnya butuh menyiram yang lebih banyak. Itu loh. Ini ada sih basah suruh melaku.
Mbak Ben anu Pak, iso digawe jane Pak. Gus. Piye? Motornya deket lho. Engko jaluk kan masuk kita belum ya. Oh, wis ana buat kok resik-resik kok. Oh,